Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah berpuasa, Allah mendidik kita supaya sama rasa. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Puasa mendidik kita supaya umat Islam ini benar-benar bersama, supaya umat Islam ini benar-benar menjadi dan bermetamorfosis menjadi laksana satu tubuh. Apa yang dirasakan oleh saudara kita, ikut kita rasakan. Apa yang dialami oleh saudara kita, bagian daripada yang kita alami juga. Maka Ramadan disebut sebagai bulan di mana kita dilatih untuk memiliki kepekaan sosial. Social of sense kata orang, atau bahasa lainnya common sense. Ada rasa yang sama. Seorang pemimpin bila ia berpuasa, maka akan mendidik dia menjadi pribadi pemimpin-pemimpin yang sense of crisis. Dia menjadi orang-orang yang peka terhadap masalah di sekitarnya. Dia menjadi pimpinan-pimpinan yang ingin tahu apa yang sedang dialami oleh masyarakat dan rakyatnya. Ini yang sedang dididik kita oleh Ramadan ini. Kita sedih ketika kita melihat para pejabat kita di negeri ini. Mereka sibuk memamerkan kemewahan di tengah kemiskinan 26 juta lebih rakyat Indonesia ini. Kadang bukan pemimpinnya yang bermewah-mewahan, tapi keluarganya. Mereka hidup hedonis di tengah penderitaan rakyat dan masyarakatnya. Maka Ramadan ingin membebaskan kita dari dunia ini, dari sifat-sifat hedonisme. Puasa ingin mendidik kita agar kita satu rasa, sama rasa. Sebagaimana disebut oleh Nabi, kita menjadi laksana satu tubuh. Apa yang dirasakan oleh kepala, ikut pula dirasakan oleh kaki kita. Apa yang dirasakan oleh tangan, ikut pula dirasakan oleh anggota tubuh yang lain. Artinya ketika kepala punya masalah, bukan hanya soal masalah kepala, tapi juga masalah anggota tubuh yang lain. Ketika ada saudara kita punya masalah, bukan hanya soal masalah dia. Ketika ada anak yang bermasalah, bukan hanya itu, bukan anak kita. Sehingga hari ini kan muncul orang hidup nafsi-nafsi seperti orang hidup di akhirat lah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kita berasal dari kampung, tapi kadang-kadang semangat kampung, spirit di kampung, kebersamaan, kekompakan hilang ketika kita berada di kota. Bukankah orang-orang tua kita tempo dulu mengatakan bahwa lam hudib tamu thari, lam megli tamu bela, lam lampuh tatu mulung, lam meblang tamu saudara. Ini semangatnya kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lam hudib tamu thari, apa artinya? Enggak ada beda status sosial kita. Sama. Walaupun ada profesi kita beragam, walaupun di antara kita na yang jai ke ulai, na yang jai ke kaki, na yang jai ke jarau, na yang jai ke badan, na yang jai ke perut, na yang jai ke punyung, tapi sama.
Sama-sama saling bersinergi. Na ulai hana kaki hanpa, na ki hana ulai nyan piyo kau. Ketika sempurna seperti ini diberikan Allah Subhanahu wa taala, menjadilah satu tubuh yang sempurna. Apa yang dirasakan oleh saudara kita, ikut pula kita rasakan. Mengajarkan kesetaraan. Enda tu katanya awal kali ku pernah supaya tanya setara saban temandum. Pemimpin nyanhan beda dengan rakyat. Karena pemimpin itu cerminan daripada rakyatnya. Dan pemimpin itu mencerminkan rakyatnya, rakyat mencerminkan pemimpinnya. Kita orang, pasti pemimpin kita orang. Sedangkan di hutan belantara, binatang di sana, hewan di sana, pemimpin mereka singa, serigala, harimau, binatang cik. Tarzan. Itu menunjukkan bahwa agama ini ingin mengajarkan kita setara apapun profesi kita. Hana beda urang jauh belang, urang jauh beli. Hana beda urang pula kacang, urang pula padi. Hana beda urang kampung, urang kota. Hana beda tanyo pegawai negeri yang kon pegawai negeri. Hana beda tanyo eselon 1, eselon 2. Dalam pandangan agama. Dalam pandangan manusia bisa beda. Oh, gaji ganya lebih raya daripada gaji tanyo, karena pangkat ganya lebih panjang daripada pangkat tanyo. Wajar. Itu kan dalam pandangan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganggap manusia ini setara, saban temandum. Bahkan Allah menyebut dalam Al-Quran, man amila salihan, siapa orang yang beramal saleh, min dzakarin au unsa, baik dia laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik untuknya. Uragam ngaurineng, kalau seandainya sama-sama beramal saleh, sama-sama akan mendapatkan kehidupan yang baik di hadapan Allah. Tidak mentang-mentang kita laki-laki lalu mendapatkan spesial khusus di hadapan Allah, lantas kita enggan beribadah. Hanan temayang long agam, wajib temayang kurineng. Sama kita statusnya sebagai hamba. Beramal saleh di hadapan Allah, Allah akan memberikan balasan yang setimpal, ajrun azim, pahala yang besar. Siapa saja tanpa kenal statusnya. Tapi ketika hidup di dunia, lalu orang sudah memandang statusnya, sehingga diungkap oleh orang bahwa hina bak dunia harta tutan, hina bak Tuhan ilmu hana. Idonya nyo menyana harta tehai uligau. Idonya nyo menyana jaringan hai perumun legau. Pokoknya cek lah benar. Ini kan bukan pandangan agama. Maka kita ingin diajarkan puasa ini supaya kita walaupun kaya. Khadijah binti Khuwailid kaya raya. Utsman bin Affan super kayanya. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam raja, nabi, kaya. Raja, nabi, kaya. Tapi keluar dari lisannya, hadza min fadli rabbi. Kekayaanku, hartaku, apapun yang kumiliki, semua kelebihan yang Allah berikan. Kalau Allah yang memberi, lantas kenapa sombong dengan apa yang kita punya? Padinala dumurung, wate sehat sang han takik gele, wate na kuasa sang han pensiun gele.
Watena harta sang hangga tingguli. Kenapa? Kadang kita sebagai manusia lupa daratan. Bukan dilarang kaya, bukan dilarang jadi pejabat. Hiduplah bagaimana rakyatmu hidup. Jadilah kita bagian daripada keluarga kita, bagian daripada kehidupan tetangga kita. Baik sampai tanyo kaya ngon jiuh ngon tanyo hai je pegah bali ngon tanyo kayo ika segan dah ada je pegah abang ngan assalamualaikum tengah menjawab. Status sama. Yang membedakan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa yang membedakan. Dan itu kan orientasi daripada puasa ini. La'allakum tattaqun. Menjadi manusia yang beda di hadapan Allah. Bukan karena pangkat dan jabatannya. Bukan karena harta dan kemewahannya. Bukan. Tapi karena keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita menjadi orang-orang yang mau memiliki kepekaan sosial. Na rasa kita kala engkau pu ya rasa igopnya yang terasa tanya. Memberikan pandangan bahawa lamudib damuthari saban sejajar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tanya galak taik motor mewah. Wajar. Oh, tanya hawa tu perumah benapet boh siapa? Dailung hawa gujit. Sebab itu memang kecenderungan manusia kata Quran, hubbus syahawati minan nisa. Kecenderungan manusia ini kan suka kepada perempuan. Bila tanya agam, murinang galak kuru agam, agam galak kurinang. Cuma hendak jut tagai. Tapi kan Quran memberikan kecenderungan manusia ini memang suka yang seperti itu. Wal qanatiril muqantarah, suka kepada kenderaan-kenderaan mewah, wajarlah. Minadz zahabi wal fiddah, kita senang kepada emas dan perak, harta benda, wajar. Karena ada kecenderungan. Kecenderungan manusia yang punya syahwat ini adalah terhadap sesuatu yang sifatnya materi. Kenapa materi kita senangi? Kata kita juga bagian daripada materi itu. Tapi kesenangan yang sesungguhnya kata Quran bukan materi tapi immateri. Hidup bukan hanya sekedar untuk mencapai kesenangan tapi untuk mencapai ketenangan. Banyak orang senang tapi tidak tenang. Banyak orang tenang tapi hidupnya secara ekonomi biasa-biasa saja. Tapi dengan KPK hana masalah, dengan polisi hana belum beganya. Hidupnya tenang. Maka ketika mengingat Allah, kata Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah akan membuat hatinya tenang. Orang datang ke masjid akan membuat hatinya tenang. Orang baca Quran akan membuat hatinya tenang. Senang ini kan sifatnya materi. Ketenangan sifatnya rohani. Ketenangan itu bagian daripada batiniyah kita. Maka harus dicapai dengan unsur-unsur batiniyah juga. Kita ingin sehat, berarti makan yang sehat. Kenapa? Karena sehat harus diberikan asupan gizi yang sehat. Karena itu bagian daripada yang nampak, yang zahiriyah. Tapi ketenangan aspeknya batiniyah. Maka sebanyak apapun hartanya, kalau seandainya tidak ibadah, pasti tidak tenang. Qarun banyak hartanya, enggak tenang. Baca dalam Al-Quran kisah Fir'aun, kaya raya, pejabat tinggi yang amat luar biasa, Raja Mesir.
Tapi tidak tenang. Tidak tenang kenapa? Hanya gara-gara mimpinya coba. Tidak tenang Fir'aun ini kan gara-gara pernah bermimpi akan lahir anak kecil dari kalangan Bani Israel, dia laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Ngalumpa mentangan tenang. Ngan proses lagi pejabat le harta. Gemulumpa ya drop le KPK. Padahal naik drop memang gemulumpa tagaganyan, lam lumpa drop. Tapi tidak tenang hidupnya. Ini pesan Ramadan kepada kita. Pesan puasa kepada kita. Tapi aneh ada kalanya di zaman modern ini ada orang-orang yang berpuasa yang mestinya dididik dia supaya peka dengan lingkungan. Yang mestinya dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Malah yang lebih mengerikan adalah dia pamer di bulan puasa ini. Pamer hartanya, pamer pangkatnya, pamer makanan berbukanya. Seakan-akan tanya rumah tanya mentang nari sol di rumah gop hana, cok foto lihat bak status. Tak perlu mah bak gop. Iro ku buka puasa risol. Untuk apa kita nampakkan itu? Bahkan para ulama mengatakan di antara sebab makanan yang kita makan itu hilang keberkahannya, gara-gara makanan itu membuat orang lain ingin memakannya tapi enggak kita berikan kepadanya. Gara-gara tacok makanan tak poek bas status, gara-gara tacok makanan tak foto tak kirim ke dalam grup hawa gop. Wate hawa gop. Yang hawa api kadang urung-urung katin urung-urung yang hanangam dah. Hawa giganya. Dah kalian ya Allah, hamdi kan baik foto, hamdi baik foto mentai kirim kuno, hamdi kai kirim risol-risol yang asli, foto mentai kirim. Hawa hilang keberkahannya, enggak ada berkah nampu dia. Maka Nabi SAW berbuka puasa hanya dengan 3 biji kurma coba. Tapi membawakan keberkahan kepadanya. Tapi berapa banyak orang makan tidak membawa keberkahan sampai seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, inna na'kul, kami makan, wala nashba, tapi kami enggak kenyang." "Ya Rasul, kami makan. Semua makanan yang ada kami makan, tapi kami enggak pernah merasa kenyang. Apa sebabnya ya Rasul? Kok makan enggak kenyang? Biasa kalau mau kenyang makan. Ini udah makan kok enggak kenyang." Lalu Nabi mengatakan, "Apakah kamu makan sendiri-sendiri?" "Oh iya ya Rasul. Kalau mau makan mengenyangkanmu, membawa keberkahan kepadamu, baca bismillah pada saat kau makan, makanlah bersama-sama." Ketika kita santap sahur, santap berbuka dengan keluarga kita, walaupun kecil cuma sebiji kurma, itu yang mengenyangkan. Tapi karena tidur dah tu maju, tanya tidur pada pu tidur lang kamar tidur jompude, tidak bersatu dalam satu tempat, bahkan dapat hawaga belum gede hal lain, hilang keberkahannya. Ubena makanan berbuka tak belau, habis dapat jo. Tapi rasa nadraw, tidak merasa kenyang. Perut beraka, tapi merasa kenyang enggak ada. Babahnya tang hawa dalam. Tang bunuh hansip mi bang Daud. Tang berlai mi bang Maela mutapa pireng tu. Padahal secara kalau kita timbang makanan itu, bukan hanya sekedar mengenyangkan dirinya, sudah mengenyangkan 4-5 orang yang lainnya gara-gara makanannya. Tapi karena tidak merasa kenyang. Nah ini yang bahaya. Bahaya sekali kita pada saat berbuka puasa, buka puasa tapi tidak merasa kenyang. Kenapa? Di antara sebabnya karena tidak ada keberkahan ke dalamnya, karena sibuk dengan putu-putu makanan. Hai je tak putu, hana masalah kan berarti hanya putu, kan dia larang putu. Putu ju makanan cuci tu lihat babinte.
Tak lihat ba binti itu orang raya kai kalau lego bertejak rumah tanyo nyo buka puasa pun dengan ke rumah. Ini belah redih yang kedua, yang bororum. Tak lihat ba binti yang lagak tanyo supaya binti bibik kosong tak rumah tu. Jadi jangan sampai hilang keberkahan makanan yang kita makan hanya gara-gara perkembangan teknologi dan informasi yang mestinya itu menjadi kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai keberkahan. Pergi ke masjid-masjid misalkan saat berbuka, waktu takalan makanan biasa mentah makanan. Secara matematis kita sanggup membeli makanan berbuka di masjid-masjid itu. Takalan kanji, kurma duanu, teh hangat, risol ikan, karena hanti berkoh-koh di panitia. Tapi menyenangkan, menggembirakan. Maka jika kadang-kadang Pak Masjid Utena mau berbuka puasa, ladung panitia ke foto, ke pelang grup, kupu, supaya kita punya semangat untuk datang ke masjid, dia buka puasa itu mentong, atau berbagi rasa kepada orang kalau kita enggak sempat pergi ke masjid, membantu makanan berbuka puasa. Kan itu sebenarnya harapannya, supaya mendapatkan keberkahan bersama-sama. Maka jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka substansi Ramadan, substansi puasa mestinya benar-benar kita peroleh. Apapun profesi dan pekerjaan kita, substansi berpuasa untuk kita punya asa, punya rasa yang sama dengan orang, mesti benar-benar kita peroleh. Kalau tidak, Ramadan, puasa ini bukan lagi mendidik kita untuk menahan syahwat, tapi malah untuk memperturutkan syahwat yang kita punya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.